Sejarah mengajarkan perubahan begitu cepat, maka metodologi dakwah juga harus berkembang, Pak. Dulu di awal Nabi Muhammad SAW mengajarkan metodologi dakwah nopo? Khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya apa? Bahwa komunikasi itu menjadi penting. Case-nya berbeda, ayatnya sama, tentunya dalam mengaplikasikannya juga berbeda. Contoh, hadis yang berkait dengan orang mabuk. Orang yang mabuk 40 hari, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang mabuk, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya sementara mengajak para pemabuk untuk sholat. Begitu saya ngajak orang mabuk sholat, diprotes oleh kiai. Miftah, apa matamu ki picek? Wong mabuk kuwi salate ra ditampa karo Gusti Allah 40 dino. Iki ana wong mabuk ngopo mau ajak salat. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak pemabuk menjadi andilau antara dilema dan galau. Mereka bertanya kepada saya, "Gus, apakah benar ada hadis yang menyatakan orang mabuk salatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari?" Saya jawab, "Benar." Terus bagaimana dengan kami? Saya jawab, "Mohon maaf mas, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk sholatnya, kapan?" Maka saat itu saya membuat satu quote yang viral di bokong truk. Apa quote-nya? "Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu." Melu. Iya masuk kuatku. Lak rupamu kayak dino minggu, ra masuk. Artinya apa? Ini peluang besar. Metodologi begitu berkembang. Zaman Nabi khatibun nas biqadri ukulihim. Dakwah bil lisan. Kula niku yakin, Gus. Santri alim seperti Gus Koyum, seperti Gus Baha di Nahdlatul Ulama itu sangat banyak. Tapi kendalanya di mana, Pak? Di bahasa komunikasi, retorika. Orang yang ahli Quran seperti guru kita Gus Baha, Gus Koyum itu banyak. Tapi tidak didukung dengan bahasa komunikasi yang baik. Maka kalau kemudian kita belajar kitab taklim itu, salah satu guru yang berhasil itu siapa? Ketika kalamuhu fasih, berbicaranya, komunikasinya dia baik. Makanya Caca Ansor Banjar latihan ngomong li. Minimal kayak gombali calon bojomu dhisik. Santai wae li. Kamu gombali, di hadapanmu aku malu melihat wajahmu, tapi di hadapan Tuhanmu terang-terangan aku menyebut namamu untuk menjadi jodohku. Ngono li. Kowe malah galau, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Amodiar malah tahlilan. Kemudian apa? Di masa sahabat kembali dakwah itu mengalami kemajuan pesat. Di zaman Nabi kita diajarkan dakwah bil lisan. Zaman para sahabat kita mengenal dakwah bil kolam. Bagaimana kemudian Al-Quran dan hadis mulai dibukukan. Mulai banyak para penulis hadis dengan segala rawinya. Berkembang lagi jauh di masa para wali songo. Kita mengenal dakwah bisaqofah dengan menggunakan budaya. Bagaimana kemudian wali songo paham betul dengan kultur bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian wali songo memahami kearifan lokal. Memahami kebudayaan. Sehingga apa? Cara-cara yang digunakan oleh wali songo tidak bisa lepas dari budaya orang Jawa, orang Indonesia. Maka coba Gus jenengan persani. Wali songo niku waskita. Dulu ketika membuat masjid itu pasti di pinggir alun-alun, Pak. Kenapa? Karena wali songo paham kalau ada alun-alunnya pasti ada orangnya. Dibangun masjid. Orang dulu belum tahu apa itu masjid karena agamanya Hindu Buddha. Bagaimana supaya mereka tertarik masuk ke dalam masjid? Dikasih gamelan. Makanya kalau di Keraton Jogja di Masjid Kauman itu ada 2 gamelan yang terkenal. 1 Kiai Nogowilogo, nomor 2 Kiai Guntur Madu. Makanya saya nggak bangga dipanggil Kiai karena gamelan juga Kiai. Bahkan di Solo mohon maaf Kebo Kiai, namanya Kiai Slamet. Kebo Slamet. Makanya saya nggak bangga dipanggil Kiai.
Kalau saya Gus, lebih suka dipanggil Gus daripada Kiai. Karena jadi Kiai itu berat. Makannya sedikit, tidurnya sedikit. Enakan jadi Gus, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan.